our dad's channel, and today we're gonna unbox the iMac Apple. Apple iMac Pro. Apple iMac. And then we have one thing missing. This is our dad's channel. Yeah, but where's our dad? Papa, where's Papa? Here we Oh, sorry. This is my- No. This is my channel, you know. But Sorry. you can watch me unbox the new iMac, Apple iMac, bukan iMac Pro, because iMac Pro is a lot more expensive. This is just iMac. Lebih tepatnya 27-inch iMac, oke? Ya. Oke, ini ya pasti udah lihat lah ya, pasti di thumbnailnya udah lihat. Dan ya akhirnya ini terjadi juga. Tapi sebelumnya opening dulu dong. Yeah. Opening. How is it in unboxing, but we're not gonna open it? Enggak, maksudnya opening video, bukan opening. Oh. Oke. Sorry. Opening. Opening. Hi guys, we're back. Sebelumnya gue mau ngomong kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari fotografi, kamera, gadget, dunia kreatif, dan dunia produktivitas. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe. Oke, Yes. subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video dari kita. Bener nggak? Ini adalah video update. Gue sebelumnya udah bikin video update. Di situ gue bilang bahwa ini adalah sebuah perjalanan mengupdate komputer gue atau proses video editing gue atau proses pasca produksi. Di video kemarin gue udah upgrade eksternal SSD yaitu Samsung SSD T5. Nah, yang sekarang adalah lanjutan dari seri tersebut. Jadi ini adalah upgrade episode kedua. Apa yang akan gue update? Ya pasti kalian udah lihat di thumbnail dan di judul pasti udah lihat. Tapi sebelumnya gue cerita dulu deh. Gue cerita dulu kenapa akhirnya gue memilih iMac gitu. Karena gue di video kemarin udah gue jelasin bahwa gue mulai YouTube dari tahun 2014. Berarti sekarang udah masuk tahun ke-6. Dan selama 6 tahun itu gue tidak pernah ganti PC. Dalam arti gini, proses pasca editing itu selalu gue anak tirikan gitu. Proses syuting itu gue anak emaskan banget. Ganti-ganti kamera, ganti-ganti lighting, beli lighting ini, beli lighting itu. Tapi giliran pasca produksi gue kayak udah nggak apa-apa deh, lelet-lelet dikit ngedit, yang penting selesai gitu. Nah tapi udah nggak bisa, udah makin lelet banget komputer gue, jadi gue decided buat upgrade alat editing gue. Itu pertanyaannya, kenapa iMac? Kenapa nggak MacBook? Kenapa nggak PC yang lain lagi? Gitu. Berarti kan ada beberapa hal yang mesti gue jawab nih dan mesti gue klarifikasi gitu. Ya nggak? Pertama, kenapa nggak PC lagi? Mungkin dengan uang segini gue bisa dapat PC yang spek dengan PC yang lebih baik gitu. Spek PC yang lebih baik dan lebih gahar gitu. Tapi kalau dipikir-pikir gue pengen masuk ke ekosistem yang baru gitu. Jadi kalau misalkan selama 6 tahun gue mulai kenal dunia tech, tapi kok kayaknya nggak afdol gitu, nggak ngerasain ekosistem Apple yang katanya memang lebih oke, bukan lebih oke maksudnya lebih oke buat sebagian orang mungkin, tapi lebih enak lah gitu secara ekosistem ya gitu. Nah gue sebagai orang yang suka teknologi kayaknya udah saatnya gue masuk ke ekosistem Apple gitu. Apakah lebih baik nanti buat gue? Belum tentu juga. Siapa tahu bisa lebih jelek, bisa jadi, gue nggak tahu. Makanya gue mau nyoba dulu gimana sih enaknya pakai ekosistem Apple gitu. Dan mungkin akan gue mulai dengan dari iMac ini dulu gitu. Jadi kebetulan gue mau upgrade PC, kebetulan juga gue mau nyobain ekosistem baru. Itu satu. Yang kedua, kenapa iMac? Kenapa nggak MacBook? Kenapa nggak MacBook Pro? Kenapa nggak iPad Pro? Nah itu salah satu beberapa hal yang gue pertimbangkan gitu. MacBook Pro, iPad Pro, dan iMac. iMac ini sebenarnya yang terakhir gitu. Jadi pertama gue nyobain MacBook Pro. MacBook Pro karena gue udah pakai MacBook Pro juga buat kerjaan di kantor ya. Gue udah pakai MacBook Pro, kayaknya masa beli MacBook Pro lagi gitu. Nah ini sebenarnya ironisnya gini, gue di kerjaan pakai MacBook Pro, padahal kerjaan gue di kantor itu kreatif, ya copy paste
nggak perlu MacBook Pro sebenarnya, komputer cupu pun sebenarnya bisa, orang cuma ngetik doang, ngetik nyari ide. Tapi gue pakai MacBook Pro. Sedangkan di kerjaan YouTube gue yang benar-benar harus ngedit, pakai efek ini, pakai efek itu, syuting dengan bitrate yang tinggi, malah pakai komputer yang 6 tahun gak ganti-ganti. Makanya ironis gitu. Tapi MacBook Pro berarti udah coret karena gue kantor pun pakai MacBook Pro gitu. Terus yang sempat gue tertarik juga iPad. Ini pasti suka nih anak-anak When iPad. did we get that? Nah nanti ya. Yeah. iPad Pro itu sempat kepikiran juga. Sempat nanya juga ke teman-teman, ke Putu Reza, ke Ibro Kumar udah sering banget gue tanyain bolak-balik. iPad Pro yang katanya memang udah mumpuni buat video editing. Itu juga sempat kepikiran ya. Yeah. Tadi kata mau nanya. Udah sempat kepikiran buat video editing karena udah mumpuni banget. Itu juga sempat kepikiran, wih kalau pakai iPad Pro itu kayaknya enak banget tuh. Udah bisa mobile, ya nggak? Bisa ngedit di mana-mana gitu. Udah bisa ngedit video juga gitu. Maybe the iPad will be much more expensive than that. Enggak, iPad is not much more expensive It's than like that. this small. Iya. Tapi iPad Pro sempat kepikiran juga gitu. Sempat nanya beberapa teman-teman, ya udah oke kok buat ini, apalagi dengan adanya iPad OS plus LumaFusion. Wah, itu udah mantap banget gitu. Tapi masalahnya adalah salah satu temen gue, Billy Dolmen, itu ngasih gue pendapat, kenapa nggak iMac aja bang gitu. Terus gue mikir-mikir, iMac boleh juga ya. Dalam arti gini, gue kalau dibilang mobile banget, ya enggak gitu. Jadi gue tidak melihat diri gue ngedit di mana-mana gitu. Dalam arti, ya Senin sampai Jumat gue kerja. Nggak mungkin juga gue ngedit video YouTube di kantor gitu, nggak mungkin gitu. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan editing itu udah pasti gue lakukan di rumah gitu. Nah, jadi memang mobilitas itu bukan sesuatu yang jadi pertimbangan buat gue. Pada akhirnya ya, setelah gue mikir-mikir lagi. Terus akhirnya Billy bilang, nama nggak iMac aja bang. Gue langsung mikir, iMac boleh juga nih. Gitu. Akhirnya setelah nyoret MacBook Pro, setelah menunda dulu iPad Pro, akhirnya gue memutuskan untuk beli iMac. Gitu. iMac ini, nanti kita lihat. Terus kalau ngomongin iMac itu ada lagi, ada 21 inch, ada 27 inch, ada 4K, ada 5K. Akhirnya gue milih, ya udahlah nanggung. Gue pilih yang 27 inch karena gue juga mau ngeliat gimana sih rasanya ngedit di layar 5K, karena yang 21 inch itu baru 4K. Ngedit layar 5K, terus layarnya juga 27 inch, tuh lebar banget, so wide. That one? Ya, that one. 27 inch. Itu jadi gue mau lihat juga ngedit itu di layar 27 inch gimana sih. Tapi memang ini bukan spek yang paling tinggi gitu. Ini 2 di bawahnya lah gitu. Jadi masih Fusion drive-nya masih 1 terabyte. Terus RAM-nya 8 GB gitu. Tapi ini masih bisa di-expand. Enaknya itu yang 27 inch itu RAM-nya bisa di-expand gitu. Oke, udah langsung aja kita unbox ya. Yeah. Oke. Ini muka gue kelihatan nggak? Bodo amat lah. Yang penting iMac-nya aja kelihatan. Yang bocah-bocah. Iya benar, this is too big, 27 inch. Kayaknya juga nggak muat di kamera. Ya udahlah, yang penting iMac-nya. Gue mah nggak penting. I hope it. Gue nggak penting. Tapi ya ini iMac 27 inch. Di sini ada speknya. Ya nggak usah lah spek, nanti gue taruh di video aja. Ini gue juga nggak ada skrip-skripan, langsung aja. Oke, jadi ini. Aduh, gimana perasaan gue ya? Gimana gitu rasanya punya mesin kerja Apple No one can see me. pertama gue gitu. Cukup terharu juga sih. Oke. Ini masih green pill, masih segel ya. Gue beli di toko yang lumayan recommended. Hasil rekomendasi dari teman-teman reviewer juga. Toko HP dia itu mantep banget, langsung proses cepet. Terus pengiriman juga aman gitulah. Oke, mari kita buka green pillnya. Oke. Tuh, gitu kalau Apple guys, tuh. What is this? Show it to the camera. Okay, I'll show it. Look, guys, what is this? Maybe it's gonna be a charger. Cable. Itu kabel. Yeah. Let me. Ini gue taruh aja deh di belakang, di bawah. It's so big. Ya, it's too big betul. Oke, ini dia. Look, there's Oh my a god, cable. so beautiful. Beautiful, but we. Ya, ini cuman kayak gini doang, emang kerennya produk Apple. Ya, kata orang-orang sih.
Desain kemasannya juga simple banget nih, cuman kabel. Ini apa? Keyboard sama mouse sama ini kabelnya. Udah, that's it. Oke. Jadi ini iMac 27 inch. Nanti akan gue coba. Jadi ini masih standar banget gitu. Jadi RAM juga belum gue upgrade. Gue akan coba gimana workflow gue, apakah meningkat. Ya harusnya meningkat sih, tapi yang perlu dicatat adalah semeningkat apa gitu dari yang gue pakai PC ini sampai sekarang gue pakai iMac. Gue sepuas apa peningkatannya, kita akan lihat apakah memang ternyata dengan spek standar kayak gini gue masih perlu RAM tambahan atau mungkin SSD, karena ini masih Fusion Drive. Di Indonesia nggak ada yang jual dengan paketan dengan SSD, adanya Fusion Drive. Kita akan lihat juga tuh gimana performa Fusion Drive. Yes, gue memang udah beli eksternal SSD Samsung yang kemarin, tapi kita lihat juga itu ngaruh banyak nggak di workflow editing gue. Akhirnya punya mesin editing baru. Mudah-mudahan lebih cepet workflow gue, bisa lebih bikin macam-macam juga, dari segi editing dan segala macam bisa lebih cepat juga harusnya sih ya dengan gue ngupdate kayak gini. Tapi ya ini adalah unboxing aja dan first impression sih gue udah nggak tahu berkata-kata apa lagi. Gue seneng banget. Nextnya kita akan coba review ini, mungkin pemakaian gue selama beberapa bulan kali ya. Gue akan bikin videonya seperti apa, workflow editing gue seperti apa. Dan tentu aja akan ada video upgrade berikutnya. Nah, apa yang akan gue upgrade berikutnya? Nah, we'll see. Udah ada di pikiran gue sih, cuman ya we'll see. Yang pasti, gue nyesel sih beli iMac ini. Nyesel bukan karena nyesel ngeluarin duit segini banyak, enggak. Maksud gue gini, gue nyesel kenapa nggak dari dulu gitu. Maksud gue 6 tahun itu waktu yang sangat lama buat upgrade gitu. Untuk upgrade komputer tuh waktu yang sangat lama. 6 tahun waktu yang sangat lama untuk upgrade PC gitu. Oleh karena itu gue nyesel kenapa nggak upgrade lebih cepat lagi gitu. Itu gue kenapa nyeselnya baru sekarang. Jadi ya gue lumayan nyesel kenapa nggak upgrade dari dulu. Tapi overall harusnya sih worth it ya gue ngeluarin duit segini banyak untuk upgrade workflow editing gue dan workflow bikin konten gue gitu. Oke. Ya udah, segitu aja video kali ini. Benar nggak guys? Segitu aja video kali ini. What does that mean? Segitu aja video kali ini. That mean we're gonna close the video. Maybe we should open it. Udah, nggak usah. Nanti aja. Okay, bye. Bye. Ya udah, oke. Bye. Segitu aja video kali ini. Seperti biasa klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye.